dari kompetensi maupun nanti akan berubah kompetensi juga maupun bentuk kegiatan. Salah satunya adalah peta penyuluhan hukum. Kalau peta penyuluhan hukum itu untuk Permenpan yang baru yang nanti akan dirubah itu menjadi miliknya Muda. Sedangkan permasalahan hukum itu menjadi miliknya Pertama. Karena peta permasalahan hukum itu adalah lebih sederhana ya dibandingkan dengan peta penyuluhan hukum. Dan ini bagian daripada Stankom nanti berarti juga ada perubahan Stankom, standar kompetensi, yaitu di Permen Kumham nomor 64 tahun 2016 kita sudah punya Stankom dan kita mendahului perancang, bahkan perancang belum punya Stankom, kita punya Stankom. Ya. Itu mungkin nanti ada perubahan juga begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kenapa dari kemarin itu 10 ya, 10 permasalahan-permasalahan yang ada, ini salah satu permasalahan yang diajukan oleh teman-teman penyuluh sebagai bagian dari apa yang akan kita diskusikan dan kita perdalam dan kita semua akan bareng-bareng begitu. Kenapa demikian? Karena kita memakai metode heterogogi. Heterogogi itu adalah peserta dan coach ya, peserta itu menentukan sendiri apa yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena setiap peserta punya latar belakang sendiri. Setiap peserta punya kebutuhan sendiri dan setiap peserta berbeda satu dengan yang lainnya. Satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Maka dari itu kita ambil semua keinginan bisa kita coba akomodir supaya bisa sama-sama kita laksanakan bersama-sama. Kebetulan saya belum sempat membuat rancangan pembelajaran. Nanti besok belum. Nanti kita jalan dulu sebentar ini. Saya berharap karena masih padat merayap di kantor ya. Akan buatkan semoga saja Senin sudah bisa ada rancangan pembelajaran selama pertemuan kita, yaitu ada sekitar 8 kali pertemuan. Dan 8 kali pertemuan itu tentunya potensi yang kita harapkan di sini adalah bukan saja secara teori, tapi juga prakteknya. Ya. Di dalam kurikulum pembelajaran yang sebentar lagi akan diturunkan menjadi Permen. Bukan Permen, tapi surat edaran Kepala BPSDM ya. Itu bahwa peta penyuluhan hukum ini salah satunya menjadi mata pelajaran wajib yang harus diketahui. Walaupun dia mungkin jabatannya karena perpindahan jabatan atau karena in-passing, dia muda atau madya, maka diharapkan ini bisa dipahami bersama gitu. Karena ini bagian daripada tugas-tugas mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita share screen dulu ya, saya share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan? Kelihatan loh, Pak. Ya? Belum ya? Kelihatan kecil. Kecil ya? Oke. Ya. Ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di dalam peta penyuluhan hukum ini, di dalam kurikulumnya, target yang diharapkan dari penyelenggara ya itu adalah bahwa
peserta bisa memahami terkait dengan peta penyelenggaraan hukum. Yang kedua, peserta bisa membuat petanya, gitu. Dan yang ketiga, peserta bisa membuat evaluasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan sini ya, bahwa ini Permen Kumham nomor 11 tahun 2018 ini tentang formasi ya, formasi yang kebetulan saya buat itu dengan tim, walaupun sudah dianulir dengan permen yang baru terkait dengan formasi juga. Tapi ini merupakan cikal bakal ya dari pembagian kewilayahan. Jadi untuk pertama itu sebetulnya wilayahnya adalah kecamatan, wilayah pertama itu. Dan desa-desa di bawahnya itu menjadi desa-desa yang harus dibina oleh penyuluh hukum pertama. Kemudian penyuluh hukum muda itu wilayah kerjanya adalah kabupaten kota. Dan penyuluh hukum madya itu wilayah kerjanya adalah provinsi, sedangkan penyuluh hukum utama adalah nasional. Bapak Ibu sekalian, saya sering menemukan di dalam penilaian akhir pengajuan DUPAK itu seseorang membuat program kerja, gitu. Kan ada nilainya itu program penyuluhan hukum, gitu ya, program penyuluhan hukum. Tetapi tidak ada data dukungnya berupa peta. Nah, yang jadi masalah adalah, yang jadi pertanyaan adalah, dia membuat program itu dasarnya apa? Jangan sampai kayak orang dagang nih, orang dagang tidak melihat kebutuhan masyarakat. Yang pokok saya bisa masak apa, saya bisa memproduksi apa, saya bisa jualan apa, begitu. Padahal belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian juga ini, ketika membuat program tapi tanpa ada dasar dari peta penyuluhan hukum, berarti dia hanya berangan-angan saja, tanpa ada dasar-dasar pun, ya. Sehingga akan menyebabkan program itu tidak berjalan dengan baik dan tidak tepat sasaran, gitu. Nah, Bapak sekalian, sebetulnya kita lihat di sini bahwa kalau dari yang pertama membuat kecamatan itu membuat peta-petanya, ya, ini bisa nih misalnya pertama saya membuat karena masih di Kanwil Bengkulu misalnya, Bengkulu. Ini pertamanya cuma ada 2 atau 3 misalnya. Oh dia bisa, padahal kecamatan itu banyak banget kan, bisa dia buat lebih dari 1, nggak apa-apa. Diajukan nanti kredit. Kecamatan ini, gitu ya, kecamatan ini dan sebagainya. Dan ketika kecamatan-kecamatan itu sudah ada peta penyuluhan hukumnya, maka yang muda akan lebih enak lagi, tinggal narik saja itu. Kemudian dianalisis oleh yang muda. Mereka juga yang madya dan yang utama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dengan peta ini ibaratnya kita membuat semacam Google Map gitu ya, Google Map. Seseorang akan masuk ke sebuah daerah yang kita masih asing di situ. Kita belum tahu, katakanlah misalnya apa namanya, Bu Nani nih dari Jambi nih, ya kan? Ke Jambi mau ke Semarang, dia belum pernah tahu. Saya mau ke rumah si A, gitu. Oh, kita pakai Google Map aja nih, nah, ya kan? Oh, jadi Google Map itu diarahkan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Oh, di sini merah, maka bisa cari yang lain, gitu, cari jalan lain. Jadi dia menunjukkan betul Google Map itu mana yang harus dilalui, mana yang boleh dilalui, dan mana yang tidak dilalui, gitu kan? Saja dia belokkan itu supaya tetap lancar jalannya, gitu. Demikian juga ketika kita membuat peta penyuluhan hukum. Peta itu nantinya
ketika dibaca oleh penyuluh hukum lainnya, dia sudah paham. Saya masuk ke desa apa namanya, ke desa desa A misalnya. Saya mau melakukan pembinaan. Ya, di situ belum ada, kita belum pernah belum apapun. Ya. Dengan baca peta itu akan terlihat tuh. Oh, di sini duduknya ada sekian nih, ada sekian. Kemudian ada pos polisi di sini, ada sekolah di sini, ada apa namanya kelompok-kelompok komunitas masyarakat di sini, gitu kan. Ya. Kemudian kita lihat tuh masalah-masalah hukumnya kok banyak banget ya. Ini apa saja nih ya, gitu. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh kan. Oh, kalau gitu saya buat kasih materi ini. Ya. Kemudian kira-kira saya pernah berapa kali nih untuk melakukan pembinaan hukum, gitu. Dari situ dari peta itu kelihatan. Sehingga ketika misalnya Bu Nani dipindah ke Jawa Tengah misalnya, itu akan mudah dikasih peta nih, dia melakukan pembinaan hukum. Dia akan tahu saya harus di daerah itu berapa kali melakukan pembinaan hukum, materinya apa, siapa yang harus saya temuin pertama kali, gitu kan, untuk masuk ke komunitas itu, gitu kan, dengan cara apa, dengan metode apa, kemudian sarananya apa yang bisa saya lakukan untuk itu. Bagaimana dari sekian banyak orang tidak harus tatap muka, tapi juga bisa diblendedkan, gitu, dicampurkan atau tatap muka dengan yang tidak tatap muka. Apa sarananya? Nah, di situ bisa apa namanya, dibaca di dalam peta itu. Maka dari itu, orang yang bisa membuat peta yang baik, tentunya dia akan bisa memberikan informasi-informasi dan rekomendasi-rekomendasi yang menyeluruh tentang sesuatu daerah dalam rangka untuk penyuluhan hukum. Baik, ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita melangkah yang lainnya? Jadi kembali tadi ya, ketika orang menilaikan program tanpa ada peta, berarti mohon maaf tidak dinilai. Kenapa? Karena dasarnya apa dia? Oh, dia melakukan 10 kali pembinaan hukum dalam tahun ini. Lah, apa dasarnya? Oh, dia masih akan membuat naskah materinya itu ini. Lah. Dasarnya apa ini? Gitu. Harus ada data-data dukungnya, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Mohon izin, Pak. Oh, monggo silakan. Iya. Dalam melaksanakan pemetaan penyuluhan hukum dengan wilayah kerja yang sedemikian itu, katakanlah misalnya untuk muda harus menjangkau seluruh kabupaten, misalnya ya, media di tingkat provinsi misalnya kan. Itu kan tidak terlepas dari pengambilan data. Betul. Untuk data yang sifatnya apa namanya administratif, mungkin bisa kita browsing ya, bisa browsing dan lain sebagainya, misalnya demografi, geografis dan lain sebagainya, itu mungkin bisa browsing. Tapi ketika sampai kepada pemetaan permasalahan hukum, tentu kan kita harus setidaknya terjun langsung ke lapangan, ke lapangan, menanya, mewawancara, termasuk observasi, wawancara pun ada para pemangku kepentingan dan lain sebagainya, terutama minimal ke kejaksaan, ke kepolisian, ke kelurahan dan lain sebagainya. Nah, itu semua kan perlu waktu ya, perlu tenaga, perlu biaya dalam hal ini. Setidaknya nggak cukup 3 sampai seminggu untuk penelitian itu. Nah, ketika dihadapkan pada satu keharusan membuat peta penyuluhan hukum, yang apabila tidak ada peta penyuluhan hukum, dari mana kita mengambil dasar untuk memberikan penyuluhan hukum dan sebagaimana
sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Nah, yang demikian ini gimana solusi untuk mengatasinya? Mohon izin, Pak. Ada yang bisa jawab? Ada urun nembuk lah gitu. Ini ide menarik ini dari Pak Panuradi ini. Panuradi itu kayak sebetulnya itu kayak Jibril nanya ke Muhammad, ke Rasulullah gitu. Ya, apa itu iman, apa itu Islam gitu ya. Berarti udah tahu deh jawabannya gitu kan. Ayo silakan, yang lain. Silakan, Nani mungkin nih. Atau Pak Robin. Atau Pak Arief, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak. Mantap, Izin. ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Heru sudah menyampaikan peta penyuluhan hukum. Yang kalau nggak salah saya dengar, tadi sudah diklasifikasikan untuk peta penyuluhan hukum dilakukan oleh pertama. Apakah semua jenis jenjang ini wajib untuk membuat peta penyuluhan hukum? Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, bagaimana kalau kita menggunakan peta penyuluhan hukum dari jenjang-jenjang, terutama yang pertama itu untuk kita gunakan untuk melakukan penyuluhan hukum pada saat kita melakukan penyuluhan hukum. Itu aja sementara Pak Heru, terima kasih. Oh, bukan mau komentari partner nih. Iya. Ya, inilah yang namanya rentang kendali, Pak. Artinya begini. Jadi sebetulnya penyuluh hukum itu walaupun dia sifatnya mandiri, tapi dia harus bekerja sama satu dengan yang lainnya, gitu. Bukan sama-sama kerja ya, tapi bekerja sama. Kalau sama-sama kerja itu satu bangun, satu ngerubuhin itu sama-sama kerja. Kalau bekerja sama itu ada koordinasi. Maka dari itu yang pertama membimbing yang muda membimbing yang pertama, yang madya membimbing yang muda dan yang pertama, dan seterusnya seperti itu. Kalau perlu dibuat tim-tim kecil saja gitu, 3 orang gitu kan. Nah, sebetulnya Bapak sekalian makin tinggi. Nah ini jadi saya punya ide nih. Ada tambahan lagi terkait dengan Permen itu. Ini kan hanya pertama dan muda ya. Khususnya kalau semua juga punya petugas nanti apa namanya yang madya juga punya tugas pembuatan peta ya. Jadi kita akan masukkan ke butir-butir kegiatan di Permen PAN yang baru nih. Ini ide-ide bagus ini. Nah, sebetulnya kalau dia punya kalau yang madya itu punya misalnya ya, punya pertama dan muda ya, yang bermitra pertama dan muda, ini bukan atasan bukan bawahan ya, ini bermitra. Sebetulnya bisa saja. Dan karena di provinsi ya, dia mudah mengeluarkan kalau memang ini jumlah dari penyuluh hukum ideal ya kan. Karena misalnya di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten kota, gitu kan, mau sebar tuh yang muda. Kemudian yang pertama juga seperti itu. Oh idealnya sebenarnya tinggal ngambil yang di bawah ini saja, yang ada hasil-hasil itu saja di bawah diambil. Cuma dianalisis bersama-sama, dianalisis dan sifatnya analisisnya adalah sifatnya analisis provinsi gitu ya. Kalau yang muda analisisnya ya berupa kegiatan-kegiatan analisisnya berupa nanti petanya itu adalah peta yang kabupaten kota. Tuh. Nah, Bapak sekalian, memang sebuah idealita itu perlu kunjungan, perlu observasi dan sebagainya, kan? Idealita. Tapi kita juga tidak tidak menafikan realita yang ada, ya kan? Bahwa kita tidak mungkin dong kita diutus sendiri jalan gitu kan? Misalnya dari Jambi itu kemana paling ujung ya, berjalan sendiri, ongkos sendiri, nggak bagus juga kan gitu. Ke Kerinci. Nah, saya ingat itu. Jalan ke Kerinci 9 jam. 9 jam. Terus ya udah jalan aja sana. Itu kan tugas kamu sebagai
penyuluh hukum yang mandiri, gitu kan, cari sendiri. Aku tanya itu ada apa namanya, ada fungsional kesehatan atau dokter lah misalnya, dokter ya, dokter gigi misalnya. Apa iya dia harus beli sendiri tatut atau tang atau bor apa namanya untuk pencabut gigi? Kan tidak, kantor yang buat, ya kan? Kantor yang harus memfasilitasi itu. Karena dia bergerak, dia bertugas berdasarkan kantor, perwakilan kantor dia itu, gitu. Itu melayani pegawai kantor. Demikian juga penyuluh juga kayak gitu. Walaupun benar sudah ada tunjangannya dan benar itu free ya, artinya tidak ada honor. Tetapi untuk jalan dari pusat kota ya ada kanwilnya kemudian ke lorong-lorong desa itu harus difasilitasi oleh kantor. Yang usah jauh-jauh lah, pejabat struktural kita misalnya, kadir kita misalnya, mau nggak dia jalan sendiri? Oh, udah ada tunjangannya, kan tidak. Semua ada fasilitas dan ini harus dipahami semua. Ini masa-masa 2015 sampai sekarang ini masih masa-masa transisi. Masa Transisi perjuangan. pemahaman, iya perjuangan ya. Bismillah aja lah Pak. Kalau ini goal berarti Bapak perjuangan goal ya menjadi apa namanya jariah Bapak nanti. Jadi teman-teman bisa mudah nanti. PR-nya Pak Heru ini Pak. Ya. PR-nya Pak Heru kayaknya. Kalau kita sekarang memang masih seperti itu, jadi ya sama, ya di pusat pun seperti itu, tapi kembali kita komitmen saja. Baik. Di akhir pensiun saya tetap optimal gitu, karena memang juga ini bagian dari amal soleh saya dan juga bagian dari sebuah pengabdian kita kan, tinggal untuk itu gitu. Kan kalau dulu ada istilahnya MPP ya. Sekarang tidak ada gitu kan. Bismillah aja lah. Jadi kembali kepada peta, kita tidak atau tim penilai tidak seideal itu nilai. Jelas ada data-datanya. Apakah data itu diambil dengan kunjungan langsung itu lebih bagus, kan? Dengan apa namanya nanya ke Mbah Google juga boleh, gitu kan? Kan biasanya seperti BPS misalnya ya. BPS itu kan ada data-data yang banyak gitu kan dan free untuk di-download kan begitu kan. Jadi nggak perlu BPS. Kita era keterbukaan, era digital semua mudah sebetulnya. Nah, maka itu kenapa? Oh ini bisa nggak kira-kira Pak seminggu? Bisa. Jangan seminggu, sehari juga bisa. Data-datanya. Apa sih data-datanya? Nah ini kayak yang akan kita diskusikan bareng-bareng. Gitu ya. Maka dari itu di sini nanti teman-teman, saya ingin banget bahwa teman-teman buat seoptimal mungkin, walaupun cuma dengan googling, nggak apa-apa. Tapi real ya, real datanya untuk tahun ini, minimal tahun kemarin lah data terakhir. Real. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, tugas Bapak Ibu sekalian ini nanti itu Bapak Ibu juga bisa ajukan untuk tahun berikutnya, untuk periode berikutnya, ajukan saja. Itu juga bagian daripada kegiatan Bapak Ibu sekalian, walaupun dasarnya adalah untuk pelatihan, nggak apa-apa juga, gitu. Nah, ini tadi ya jelas bahwa peta itu sebagai alat bantu untuk langkah awal merencanakan penyuluhan hukum, ya ini jelas. Kemudian peta penyuluhan hukum merupakan sarana pertama yang harus dimiliki oleh penyuluh hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, peta penyuluhan hukum itu merupakan guidance bagi penyuluh hukum yang merencanakan penyuluhan hukum yang tepat bagi sasaran tertentu. Kalau sudah ada peta ini Pak, Bapak Ibu sekalian, akan enak. Kenapa enak? Kita bisa melakukan penyuluhan hukum dengan kegiatan yang macam-macam, dengan audien yang bukan satu tempat dua tempat, karena ini penyuluhan, bukan pembinaan. Beda penyuluhan dan pembinaan. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu adalah misalnya nih ya, ada di tertentu yang media itu ke sekolah mulu penyuluhannya. Kayak yang lain nggak ada, kasihan dong apa namanya komunitas di masyarakat yang lain nggak pernah tersentuh dengan penyuluh hukum. Hanya karena ingin praktis, mudah gitu kan.
Saya ingat, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melakukan penyuluhan hukum di sekolah saja, itu pada ikatnya adalah mengurangi jam pelajaran dari anak-anak sekolah, itu pertama. Yang kedua, guru itu juga punya target. Selama 1 bulan harus sekian jam dia ngajar. Kalau berkurang, dia harus ditambah lagi tempat lain. Nah, itu nanti trik-triknya kita ini ya. Nah, Bapak Ibu kalau sekolah ya boleh sesekali boleh lah gitu ya. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian yang apalagi yang media itu sebetulnya adalah tim tanknya. Tim tanknya. Nanti ke depan di peraturan yang baru yang saya buat itu ya dengan teman-teman tentu tim yang diamanahkan oleh Pak Kapus itu ada pembagian. Jadi tidak melulu makin tinggi itu makin arah ke arah konsep dan kebijakan. Walaupun dia melakukan penyuluhan hukum tapi lebih sedikit persentasenya. Gitu. Kalau penyuluhan hukum di radio, di penyuling, itu cukup yang pertama yang mudah saja, selesai. Yang mana yang buat kebijakannya, buat konsep-konsepnya, dan kebijakan konsep inilah yang nanti akan diberikan kepada Kak Kanwil. Nil, Pak Kak Kanwil, ini ada rancangan rekomendasi kami setelah kami membuat peta penyuluhan hukum. Ini arahnya seperti ini, Pak. Silakan untuk bicara Bapak. Maka Kak Kanwil ngetok palu, nih kebijakan Kak Kanwil. Nah, gitu. Jadi belakang itu adalah media-media yang solid gitu. Gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, manfaat daripada peta ya ini yang harus pahami bersama ya. Untuk sebagai problem diagnosis ya, itu untuk mendiagnosis permasalahan-permasalahan apa saja sih di pertama nih ya. Pertama untuk mendiagnosa problematika masyarakat. Apa yang jadi problem di sana? Apakah masalah pertanahan? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah data yang banyak? Apa masalah perjudian, narkotika, dan sebagainya. Semua diagnosa itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis khalayak, yaitu audience analysis. Jadi bisa memetakan nih, mana yang harus saya kunjungi atau saya melakukan penyuluhan hukum. Di tingkat ibu-ibunya kah, bapak-bapaknya kah, kemudian kemudian dari anak-anaknya, remajanya, gitu kan. Sebenarnya banyak sekali. Tidak ada penyuluh hukum itu yang mandek, kemudian nggak naik pangkat, nggak naik jabatan. Nggak ada. Kalau dia rajin saja, yakin deh. 2 tahun naik pangkat dulu. Sekarang nggak boleh 2 tahun naik pangkat. 3 tahun naik pangkat sekarang. Karena di Permen PAN 13 itu dibatasi. Itu yang pertama, dia setahun sekian, paling maksimal, muda sekian, sehingga setengah dari itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perumusan tujuan. Ya, nah, atau statement of objective. Nah, jadi orang itu ketika membaca peta penyuluhan hukum itu tahu betul tujuannya dia mau kemana nih. Yang paling efektif tuh dia mau kemana dulu. Dalam kita bayangkan ya, masyarakat tuh idealnya kita masuk terus kemudian berubah gitu kan. Kayak film apa tuh yang jadi berubah gitu ya. Nah, tapi kan nggak bisa begitu. Tangan kita cuma 2. Bibir kita cuma 1, gitu kan. Maka kita tidak mungkin kita door to door ke pintu-pintu orang. Apalagi kita nggak mungkin informasi setiap hari karena kita nggak punya TV, misalnya gitu, atau radio. Nah, bagaimana nih yang supaya efektif, gitu kan? Nah, salah satunya adalah bentuk komunitas-komunitas sadar hukum. Itu bahasa umumnya. Kalau kita namanya kelompok keluarga sadar hukum. Apa gunanya kelompok-kelompok itu? Kelompok itu nantinya diharapkan menjadi perpanjangan tangan kita ke masyarakat. Yang kita didik mereka itu adalah para panglima, bukan para prajurit. Kalau perlu mereka di bawah kita ada satu kelompok ada hukum yang jumlahnya ada 10 misalnya. Di bawah itu setiap orang
dari kelompok kita punya 5 aja, 50 orang. Nah, kalau kita misalnya punya, misalnya contoh saja, punya ada pertemuan berkala RW itu ya, RW di sebuah desa misalnya. Kita bina terus saja itu. Wah, itu luar biasa. Dia akan pasti punya bina RT-nya kan, RT jadi bina dia nantinya kan, untuk jadi kelompok-kelompok juga. Dan itu kan sangat luar biasa, dia efektif sekali gitu. Nanti kita bicarakan terkait dengan bagaimana pembinaan di kelompok-kelompok masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan media. Ya. Nah, kalau dulu itu ada anggaran punya hukum, satu punya hukum sekian biayanya dengan audien 50 orang, kan? Luar biasa, kan? Nah, kita bayangkan kalau satu kota kecil yang di situ ada 5.000 orang, coba berapa kali? Satu kali pertemuan 50 orang, coba berapa kali? Supaya semua merata informasinya itu kan? Itu baru penyebaran informasi ya. Belum pemahaman, belum internalisasi, ya, belum perubahan perilaku dan budaya. Jadi subhanallah, penyuluh hukum ini ibaratnya transmigran yang masuk ke sebuah daerah yang belum pernah dibuka daerah itu. Wah, luar biasa kan, banyak kerjaannya. Ya, banyak tanam-tanaman buah di situ gitu, atau tanaman pohon untuk untuk rumah atau apa gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita nemu ular, nemu biawak, nemu apa gitu ya. Dan seperti itu. Macam-macam ini. Jadi masih banyak sekali. Nggak perlu khawatir dan nggak perlu rebutan lahan gitu ya. Nah, yang bagus itu sudah tertata rapi adalah di Kanwil Jogja. Sudah cukup banyak penyuluh hukumnya, tapi sudah tertata. Kalau yang muda, kebetulan Jogja itu ada 5 kabupaten kota, ada Bantul, Kulon Progo, Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul, kemudian Wates dan sebagainya itu ya, dan kota Jogja, bagi rata yang muda-mudanya. Nah, sehingga mereka konsentrasi mikirnya, mereka ya di tempat-tempat yang dibagi itu. Bukan nggak boleh, tapi konsentrasi mereka di situ. Jadi nggak mikir tempat-tempat lain, nggak, itu saja. Bagaimana optimalisasi penyuluh hukum di situ. Nah, kemudian bagaimana juga pemilihan media-media. Pasti di daerah itu bisa jadi mungkin ada TV lokal, gitu kan, atau ada orari misalnya, kan bisa digunakan juga itu kan. Ada apa ya namanya, yang terkait dengan media lah, ya. Atau mungkin koran-koran lokal, ya bisa dijadikan sebagai sarana untuk apa namanya, untuk sarana penyuluhan hukum. Nah, kemudian rancangan pesan, message design, dan ini yang menarik. Artinya apa? Bahwa dari masalah-masalah tadi kan sudah ada nih. Kemudian apa pesan, apa yang akan kita informasikan kepada masyarakat? Jadi tidak ujuk-ujuk saja. Misalnya masuk ke sekolah, materinya tentang hukum perkawinan atau keluarga, ya kan nggak pas juga ya. Walaupun bisa-bisa saja, tapi kan nggak pas. Kenapa? Ya, misalnya karena ibarat orang jualan ya, yang bisa dia masak dimasak gitu. Masalah laku enggak, itu nggak pikiran, nggak begitu di dalam dunia penyuluh hukum, nggak begitu. Harus lihat butuhnya apa dia. Itu rancangan pesan. Ya, kemudian produksi dan distribusi media tadi, dengan media apa ya anak-anak misalnya cuma dengan ngobrol saja, dengan ceramah saja, ini bosan pasti. Oh, buat konten-konten kecil, buat stiker-stiker, dan stiker-stiker itu kan angka kredit. Misalnya anak soleh adalah anak yang jujur, misalnya gitu kan, atau berani jujur KPK, berani jujur hebat, misalnya gitu.
itu kan sebetulnya itu penyalahan hukum juga gitu. Cuman yang dilaporkan bukan itu ya Pak, Bapak sekalian, yang dinilaikan bukan itunya. Penilaian adalah ada latar belakangnya apa, kemudian mengapa saya harus membuat desainnya seperti ini, maka desainnya seperti apa supaya menarik, audiennya apa yang kita tuju gitu. Baru hasilnya adalah stiker tadi itu, stiker kecil tadi itu untuk dibagi-bagikan ke anak sekolah. Itu yang dinilai gitu ya. Itu dengan produksi dan distribusi media. Kemudian buat juga evaluasi. Nah, Bapak sekalian, lihat di sini adalah bahwa punya hukum itu dalam rangka untuk nanti juga menggali pakai metode apa nanti kita melakukan penyuluhan hukum itu. Di dalam peta itu pasti akan ada, akan ditemukan metode apakah langsung atau nggak langsung, dengan pendekatan apa nih, ya, komunikatif kah, dengan pendekatan apakah, nah itu yang perlu ya. Dan strateginya seperti apa strateginya? Apakah perlu langsung saja atau mungkin nggak perlu langsung tapi deketin teman-teman yang ada di apa di di Karang Taruna misalnya, gitu kan? Atau di klub voli misalnya itu yang solid, atau di klub sepeda misalnya strateginya. Nah ini kemudian yang ketiga adalah kelompok masyarakat mana yang harus didekati dan dirangkul. Jadi agent of change. Jadi nanti di dalam peta itu akan ada tuh kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terdata oleh kita. Ibaratnya penyuluh hukum itu adalah spionase dalam sebuah gerakan militer gitu. Dia masuk ke daerah itu, dia memetakan dulu masalahnya apa ya, mana ada kelompok-kelompok masyarakat apa yang hidup di situ, dan ada radio apa yang dipakai, komunikasi apa yang bisa gitu. Kemudian pejabatnya siapa saja ini pejabatnya, didata semua tuh. Ya, sekolahnya ada berapa, ya, yang lain-lain banyak sekali, kan? Dan data itu penting untuk kita nanti bergerak melawan itu. Nah, tapi yang jelas pertama adalah kita harus menentukan lokasi dulu. Maka saya sangat berharap nih, anu kan Jambi kan banyak nih penyuluhnya nih. Cobalah dibagi dibagi sesuai dengan tadi itu kabupaten kotanya gitu, atau mungkin kecamatannya dibagilah gitu ya. Bareng-bareng bergerak bareng gitu. Bergerak bareng buat peta nih untuk tahun depan, hasil dari peta-peta mulai dari kecamatan, dari kabupaten kota yang ada di Jambi, itu dibuatkan peta Jambi, peta penyuluhan hukum Jambi gitu. Disodorkan tuh ke Kanwil. Ini loh hasil seperti ini. Yang disodorkan bukan data-datanya ya kan, tetapi juga rekomendasi-rekomendasinya. Ini rekomendasi ini Pak, begini gitu. Kan betulkan seperti ini. Ini dari data petanya. Nah, sekalian, ini sekarang yang saya inginkan untuk kita diskusikan. Data apa yang perlu dicari dan apa manfaatnya. Saya yakin bahwa Ibu sekalian di sini bukan orang-orang baru, tapi orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, inilah pentingnya community of practice. Jadi komunitas-komunitas yang pengalaman di lapangan. Gitu. Nah, maka itu Bapak sekalian, sekarang saya berharap ini ada berapa orang, Pak? Ada berapa orang, Bu? 13 orang. 13 orang, oke. Tolong Bu Sekretaris langsung dibagi saja menjadi 3 grup. Jadi 3 grup. Terus tolong setiap grupnya tunjuk ketuanya, sekretarisnya, ya, dan anggotanya, gitu kan. Kemudian tolong buatkan data apa yang dibutuhkan dalam pembuatan peta ini.
dan apa manfaatnya. Jadi ada data ini, manfaatnya ini, data ini, manfaatnya ini, seperti itu. Ya. Jadi silakan saja sekarang masuk ke room, ya Bu Sekretaris, bisa dikawal ya Bu. Ya, ini saya masukin satu-satu gitu ya. Ya, jadi jangan ngumpul-ngumpul Jambi, jangan ya. Biar Iya. bagi-bagi semua, biar kenal. Masalahnya yang di luar Jambi cuman saya dan itu saja Oh Pak. gitu. Saya dan Pak Iya. Anggi. Dibagi rata Bu. Oke. Rata. Ya, jadi selama 20 menit Bapak Ibu diskusi menentukan data apa yang harus didapat di dalam peta dan apa manfaatnya gitu ya. Seperti itu. Silakan monggo masuk ke breakout room masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memakai metode andragogi atau pelajaran orang dewasa, bukan anak-anak ya, yang disuapin pelan-pelan, dikit-dikit enggak. Ya kita bareng-bareng pikirkan. Saya hanya memfasilitasi saja. Ya silakan. Ada room 1, ada room 2, room 3. Room 1 baru 3 orang. Room 2 sudah 1 orang. Room 3 masih kosong. Itu bisa langsung di ini ya. Bisa langsung dimasukin saja orang-orang kan. Ya, Bu Sekretaris. Jadi jam 14.40 kita kembali lagi ke main room. Silakan Bapak Ibu gabung di Ini sudah saya masukkan. Oke, semua masukkan semua. Pak Heru di gimana ini Pak? Di Saya salah satunya boleh, salah satu. Saya nanti keluar, saya pengen lihat juga di tempat-tempat lain gitu. Oh, kalau ini saya jadinya gimana ya Pak? Maksudnya saya bingung juga. Ya. Kalau sayanya bingung juga mau masuk ke mana. Boleh kamu pilih mana aja. Oh, saya Boleh mana. Iya, jadi karena masuk ke sana Pak. nggak apa-apa. Saya juga. Sebentar mungkin Bu Isda, saya boleh minta tolong Ibu jadi co-hostnya sebentar Bu. Halo, Bu Isda. Setiap itu jadi co-host ya nggak apa-apa. Setiap apa namanya, setiap kelompok kasih co-host saja. Oh, gitu ya Pak. Iya. Supaya bisa ini mereka komunikasi dan menulis kan. Iya, iya. Mungkin udah pada di sini semua sih Pak. Iya, oke. Aduh, saya kurang paham juga ini gimana cara menjadikan itunya. Aduh. Halo. Halo. Halo ya. Ya, silakan tentukan ketuanya, sekretarisnya. Bergantian ya, yang sudah megang jabatan jangan megang lagi.
Izin Pak, saya keluar bentar ya Pak. Terus status sosialnya bagaimana kan, jadi apa-apa yang perlu kita berikan yang kelompok umur ya, dari umur kelompok pendidikan masuk. Ya, masuk kelompok ekonomi itu. Yang kedua angka angka melek huruf. Membagi jumlah penduduk itu tadi. Kita bisa exit dulu enggak nih ya? Iya, ya. Ya, masuk situ ya, sudah sekalian. Oke. Langsung tadi masuk dah. Oke. Jadi itu semua di data demografi, termasuk data demografi. Kemudian ya. Jenis kelamin udah masuk, Ri? Udah masuk tadi. Ya. Masuk. Kelompok umur dan jenis kelamin. Kemudian progresi dulu. Indeks kemiskinannya, Ling, tingkat perekonomiannya kan sudah tadi ya, dari tingkat perekonomiannya, masalah kemiskinan, kemudian jumlah lulusan sekolah, jadi tingkat pendidikan. Nah, masuk recorder penyuluhan hukum. Stakeholder berarti yang di atas sudah semua ya, stakeholdernya. Stakeholder itu bisa merupakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan, pemerintah daerahnya siapa, kemudian para penegak hukumnya, lembaga swadaya, perusahaan, instansi. Sudah disebutin nih lembaga-lembaganya apa yang terkait, stakeholdernya. Oh gitu, udah kita sebut satu-satu ya, udah kita percaya.
Tunggu dulu, pemetaan tadi sudah, pendidikan sudah tadi ya, pendidikan dari yang pendidikan dasar rendah sampai yang tinggi sudah. Komunitas khusus, ada nggak komunitas khusus? Sudah ya, langsung komunitas khusus tadi masuk. Infrastruktur lagi. Infrastruktur penyuluh hukum di kantor wilayah. Sekarang tinggal yang pertama tadi disampaikan Infrastruktur, biografis, kedua data demografi, jadi karena ada beberapa itu kita pendidikan. Yang ketiga masalah permasalahan di masyarakat. Yang keempat masalah memangku kepentingan yang melakukan penyuluhan. Yang kelima media massa lokal ya, terutama yang lokal karena suaranya sudah sampai batas mana tadi? Enggak usah, kita boleh tambah. Enggak, jadi kita jangan terpaku. Kita boleh kita ini lagi, enggak mesti terpaku yang ada di sini. Nah ya, boleh buat. Substansi dari materi-materi yang akan disampaikan. Kesenian lokal ya. Ajukan dulu kan, nanti baru kita tambah yang mana yang perlu ditambah lagi. Dalamnya dengan siniatur nanti kita bisa memanfaatkan layar-layar sama itu dalam siniatur. Komunitas khusus. Jadi kalau ada sepakat di poin ini kita nanti akan coba satu persatu kita diskusikan apa sih manfaatnya dari poin ini. Jadi nanti sudah lengkap bahwa meliputi inventarisasi aja. Gimana? Apakah setuju? Desa sampai hukum atau binaan berapa kali ya, Bu Seri selaku sekretaris apa kan udah sampai mana Li? Ya. Betul. Dan dilaksanakan, ya. Hukum. Yang masih terjadi Nah, itu udah berapa tuh? Sudah berapa semua tuh? Sudah 3 tadi tingkat pelanggaran, terus tadi data demografi sudah tuh ya yang pertama ya. Apa betul? Nah, ini tadi permasalahan hukum yang paling menonjol kan tingkat pelanggaran terjadinya tingkat pelanggaran. Untuk kita melakukan yang harus kita siapkan terlebih dahulu yaitu karena kemudian masalah adat kebiasaannya, Li. Sudah masuk? Hukum adat setempat kan, kearifan lokalnya bagaimana? Kearifan lokal. Adat istiadat setempat. Jadi letaklah semua ini baik data kebutuhan apa aja yang kita menyusun hukum maupun manfaat. Untuk ada lagi mungkin Bapak setempat. Itu komunitas.
Baik. Mm. Mas Anggi, tambahan lagi? Ya. Cukup seperti itu. Betul ya. Jadi udah kita sepakati ya. Kalau ingat tadi 7 poin itu nanti dalam penyampaiannya Iya. itu nanti bisa saya menyampaikan. Tapi mohon nanti dilengkapi dari Bapak Ibu sekalian apa yang tidak terpikir atau tidak tersampaikan oleh saya. Tapi kayaknya Bu Sally juga sangat menguasai itu bagus sekali dari apa yang disampaikan Bu Sally. Baru belajar, Pak. Baru 5 tahun ya belajarnya. Ya, oke. Jadi kita sampai materi saya juga sama. Ya. Terus masalah ini nih, jaringan media lokalnya. Ada enggak di sana seperti koran atau radio yang bisa masuk ke situ kan? Kita juga saling mengikuti, saling menghormati Jaringan media masa lokal. sempurnanya apa yang disampaikan di grup keluarga. Apa istilahnya itu? Gimana Pak Haji? Hah? Enggak, lain nih, stakeholder itu pemerintahannya. Ini jaringannya, jaringan media sosialnya bagaimana di sana? Mungkin sulit, mungkin kan desanya agak tertinggal nih. Informasi melalui media sosial segala macam kan sulit masuk ke sana. Sehingga perlu tadi tenaga penyuluh hukum. Apakah di sana untuk jaringan radio ada atau untuk seperti majalah atau koran? Apalagi mau website kan mungkin kalau di daerah-daerah kota kita seperti Kota Jambi mungkin bisa website masuk stasiun itu tidak ada halangan kan, tidak ada kendala. Tapi kalau di desa-desa, ya, udah masuk. Nih, kemudian masalah infrastrukturnya kayak mana tuh? Infrastrukturnya kita belum. Masuk infrastrukturnya nih, mungkin masalah keadaan lingkungan, jalan, sehingga memudahkan kita untuk masuk ke situ kan berapa kali kita perlu melakukan penyuluhan hukum. Hah? Tapi di sini beda demografi dengan infrastruktur. Apa mau kita jadiin satu jumlah penduduk angkanya kita? Sudah masuk? Udah kalau kita mau masukin enggak apa-apa juga lah. Infrastrukturnya kan, maksudnya infrastruktur di sini nih untuk sehingga berapa kali kita perlu melakukan penyuluhan dengan keadaan di sana kan? Apa perlu kita tambahin? Tambahkan. Dah, berapa semua, Li? Ada berapa, Li? Ada 5. Ya, artinya kayak tadi kan kayak di infrastruktur sudah mencakup ke demografi. Udah semua tuh. Kira-kira ada yang perlu kita tambahkan lagi kayaknya kode cukup. Oh, masalah anggaran kita perlu enggak ya? Enggak lah, sana sudah itu enggak perlu. Di stakeholder ya, sudah masuk ya. Nah, berarti tadi masalah tingkat kejahatan yang menonjol itulah tingkat kepolisian di situ kan? Dan ada polisi di sana.
Berarti kita bisa melihat data di kepolisian di sana kan, di daerah mana yang kita tuju kan, di kepolisian ada kapolseknya, sehingga tingkat atau permasalahan hukum yang menonjol di sana kan, pelanggaran hukum apa yang paling banyak. Halo Bapak, izin Pak. Halo, Ya, gimana? ini sampai jam berapa ya Pak diskusinya Pak? Sampai Apakah- jam 45. Oh 2:45, oke siap Ya, Pak. 2:45. Terima kasih Pak. Ya. Dikirim ya. Japri kan, Li? Halo, izin Pak Bu, kalau sudah selesai bisa kembali ke ruang yang pertama tadi. Di lift aja roomnya Bu. Makasih. Cara manggil mereka semua gimana ya, Mbak? Ini Mbak Nur Aini ya, Mbak? Masih di mute. Iya Pak. Halo Pak. Ya ini saya panggil lagi. Oh, iya. Panggilannya Mbak Nur apa Mbak Aini? Nurul Pak, Nurul. Nurul, oh Mbak Nurul. Mbak Nurul penyuluh pertama atau muda? Pertama Pak, saya masih CPNS. Oh, oke. Kepri. Kanwil Kepri itu di mana sih, kota mana? Kepri itu di Tanjung Pinang Pak. Tanjung Pinang. Ya. Iya. Kalau Riau? Kalau Riau itu di Pekanbaru Pak. Itunya kan. Oh, Pekanbaru, Tanjung Pinang. Pekanbaru. Beda Tanjung Kepri, Pinang. Kepulauan Riau. Kalau Riau beda lagi. Dua provinsi yang berbeda. Iya, Kepri. Mm-mm. Kan kepulauan dia, kan Riau, Kepri, Riau. Kalau kita Riau. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu ibu kotanya. Iya, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Dulu Kepri dan Riau itu bergabung Pak. Satu, iya, terus Pemekaran ya. Iya, Pemekaran. Jadi punya kanwil sendiri-sendiri, punya provinsi Iya. sendiri. Iya, betul-betul. Tadi kita mulai jam berapa tadi?
Jadi kita mulai jam berapa nih? Jam Tadi 13.30 Pak izin. iya, Oke. kalau di jadwal 13.30. Oke, oke. Ya, silakan bergabung semua. Absen belum ini, daftar absen. Mana link Ya. absennya? Sudah bisa Kesan absen di absen. kegiatan itu Pak, yang di COP yang kemarin Pak. Oh gitu. Masuk ke itunya ya Pak, ke kegiatan yang ada di COP. Itu sudah ada Iya. saya buatkan. Kegiatan yang sedang berlangsung. Di WhatsApp, di WhatsApp. WhatsApp yang kemarin ya, Mbak? Masuk ke COP-nya Pak. Bu. Ke akun COP-nya dulu, nanti ada kegiatan. Lalu di kegiatan itu ada kegiatan yang sedang berlangsung. SPOP dia. Ya. Lalu Linknya, Mbak. ini Pak, Bu. Kegiatan. Kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, yang ini dia kegiatannya. Linkin ini, Mbak. Nanti ada tulisan isi presensi. Bapak Ibu masuk ke akun COP-nya masing-masing dulu. Kegiatan ya Bu ya? Iya, di kegiatan Pak. Kegiatan Kegiatan yang sedang berlangsung. yang sedang berlangsung. Klik. Lalu ada tulisan isi presensi. Wah ada. Kegiatan yang sedang berlangsung. Oh iya. Isi presensi. Iya, ini baru 4 yang isi. Saya, Anggi, Bang Robin, dan Pak Ali. Upload foto juga enggak? Iya, harus upload foto, Pak. Jadi di capture dulu layar Zoom kita, di screenshot layar Zoom-nya, nanti baru di-upload ke itunya, ke isi presensinya tadi. Simpan ya Bu? Simpan. Iya, Pak. Sudah masuk? Oh, sebentar ya, Pak. Udah nih kayaknya masuk. Udah, Bapak sudah, Pak. Pak Nurhadi sudah. Terima kasih, Pak. Nah ini orang saya.
Sudah pada absen? Pak Nurul sudah absen semua, teman-teman? Jangan sampai, Cek dulu Pak. ya jangan sampai ada yang Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang Pak. Masih ada berarti Maaf, 5 lagi. maaf Mbak untuk link absen. Maaf Mbak untuk link absensi ini kata sandinya apa ya Mbak? Maaf saya lupa. Kalau kata sandinya, kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sih Bu, yang dari panitia COP-nya masih sama seperti yang sebelumnya. Oh ya, oke. Kita harus masuk ke akun Ibu dulu. Jadi pakai NIP Iya. dan passwordnya. Oke. Nah, Nurul, saya sudah masuk Mbak. Bu Zur tadi sudah saya lihat. Sudah ada nama Bu Zur. Makasih. Izin Bapak Ibu itu untuk absennya bisa sampai jam 5 sih Pak Bu. Jadi mungkin nanti setelah sesi diskusinya berakhir masih bisa. Karena sampai jam 5 tadi saya atur sesi absennya. Bisa sampai jam 5 untuk absen, nggak khawatir. absen semua, teman-teman? Baik, kita mulai kalau sudah absen. Sudah 10 orang sih Pak, tinggal beberapa lagi aja. Tinggal 2 lagi berarti Pak. Baik, sekarang mohon untuk presentasi kelompok kedua. Kelompok 2 siapa ini Pak? Kita? Iya, kelihatan begitu. Terhadi itu. Suara Pak Nur masih di mute. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kami berdiskusi dengan kelompok. Bentar Pak, sebutin nama apa namanya, nama grupnya dulu Pak ya. Nama apa namanya, nama anggotanya juga. Oh iya. Baik, kelompok 2, Ketua Bapak Arif Sumarsono, Sekretaris Ibu Sherly Anggraini, anggota Nurah Hadi dan Mas Anggi Setiawan. Kali telah berdiskusi terkait tentang Maaf Pak. Biar Mas Anggi yang presentasi Pak. baik, Mas Anggi, tadi diperintahkan ke saya oleh Pak Ketua karena permintaan dari kita minta Mas Anggi, silakan Mas Anggi untuk menyampaikan. Siap Bapak. Izin Bapak, dari hasil kelompok kami tadi yang pertama ada terdapat 7 poin
tentang apa saja data yang dibutuhkan pada peta penyuluhan hukum. Yang pertama itu yang kami dapatkan yaitu secara geografis. Jadi mengenai sebentar. siap Bapak. Mohon di recording ya, direkord ya, untuk nanti bisa dinotulensikan gitu. Diskusi kita pada sore hari ini. Siap Bapak. Recording itu mana? Ini. Silakan. Baik, dari hasil kelompok kami itu diskusi tentang data apa saja yang dibutuhkan pada peta penyuluhan hukum ada 7 poin dan bahkan ada 8 tadi, ada penambahan di ujung sesi. Oke. Yang pertama itu data geografis yang jelasnya. Itu untuk menentukan suatu wilayah dari ruang lingkup besar wilayah tersebut dan durasi jangka waktu untuk menempuh ke wilayah tersebut. Terus yang kedua ada data geografis, di mana pada data geografis itu demografis itu meliputi jumlah penduduk, jumlah orang melek huruf, indeks kemiskinan, dan data pendidikan tersebut, pendidikan dari wilayah tersebut. Terus ada juga mengenai data permasalahan hukum yang ada pada wilayah yang ingin kita petakan. Terus juga ada data mengenai stakeholder yang bisa dilibatkan dengan penyuluhan hukum atau pemangku kepentingan. Ada juga selanjutnya itu yang kelima, media yang tersedia pada suatu wilayah yang menjadi sasaran lokus peta penyuluhan hukum tersebut supaya bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama melakukan agar lebih maksimal melakukan penyuluhan hukum pada peta penyuluhan hukum tersebut. Terus juga mendata orang yang punya kapasitas atau kapabilitas yang kemudian nanti akan menjadi agen-agen penyuluhan hukum atau akademisi yang bisa jadi perpanjangan tangan dari penyuluh hukum agar penyuluhan itu menjadi maksimal terhadap wilayah tersebut. Terus selanjutnya itu mendata terkait kesenian lokalnya, apa saja atau bisa dijadikan sarana penyuluhan hukum atau komunitas khususnya bisa diajak bekerja sama untuk melakukan penyuluhan hukum tersebut. Dan yang terakhir penambahannya itu adanya surat perintah dari kantor dan dokumentasinya, Pak. Izin Pak, mungkin itu hasil dari kelompok 2. Mungkin rekan-rekan kelompok 2 ada yang ingin menambahkan? Ada yang menambahkan, silakan. Shirley, silakan. Bahwa ada sprint dan data dukung itu bukan termasuk data yang diperlukan, tetapi memang kelengkapan administratif yang diperlukan dalam rangka pemetaan wilayah atau pemetaan penyuluhan hukum. Pada prinsipnya ada 7 hal yang disampaikan oleh yang kita bisa. Ya. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Kelompok 2 ini ya. Nah, saya harapkan tidak harus sama dengan kelompok 2, nggak apa-apa. Beda juga nggak apa-apa. Dari materi yang saya berikan kemarin, saya share kemarin, nggak apa-apa. Karena setiap daerah berbeda-beda gitu ya. Kita tim benar akan terbuka gitu ya. Data-data karena data itu sangat terkait dengan nanti kegunaannya seperti apa. Silakan kelompok 1 sekaligus manfaatnya ya, data dan manfaatnya ya. Demografi itu untuk apa? Untuk ini. Izin Bapak. Ya, silakan. Ya, jadi tadi bracket room kelompok 1 tadi terdiri dari 3 orang ya Pak. Yang pertama ada Bu Zubisniati, ada Pak Riko Hidayah, dan ada saya sendiri Robin Chong. Nah, jadi tadi kan kita diberikan tugas untuk mencari data yang dibutuhkan untuk membuat peta penyuluhan. Izin bentar ya Bapak. Ya. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Mohon Ya, maaf, silakan. Jadi untuk pembuatan peta penyuluhan hukum tentunya banyak data yang harus diperoleh ya Pak, supaya peta penyuluhan hukum itu merangkum seluruh permasalahan di suatu daerah sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan di suatu daerah dapat berjalan dengan lancar dan maksimal tentunya Pak. Jadi dari kami bertiga Pak merangkum ada 7 data yang dibutuhkan beserta manfaatnya. Nah, yang pertama keadaan geografis. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui jangkauan penyuluhan hukum, luas wilayah dan jumlah penduduk suatu daerah. Kemudian yang kedua yaitu jumlah desa atau kelurahan.
Adapun manfaat dari data tersebut yaitu untuk mengetahui jumlah tim penyuluh yang akan diturunkan untuk melakukan penyuluhan di tingkat desa maupun di kelurahan. Kemudian yang ketiga yaitu populasi penduduk di suatu daerah. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk suatu daerah. Yang keempat, jumlah tenaga kerja. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu masyarakat di suatu daerah. Kemudian yang kelima yaitu data tingkat kriminal. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui tindak kriminal yang sering terjadi di suatu daerah. Yang keenam, perkawinan usia muda. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui jumlah perkawinan usia muda sehingga dapat dilihat tingkat perceraian di suatu daerah tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu kebiasaan adat istiadat setempat. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui sistem adat istiadat suatu daerah apakah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak. Mungkin dari rangkuman ketiga anggota kelompok 1 sudah saya paparkan Pak, dan mungkin ada yang ditambahkan oleh Ibu Jurumisniati dan Bang Riko Midaya. Saya persilahkan. Silakan, ada? Iya, sepertinya tidak ada lagi Pak, karena memang Oke. ketujuh data tersebut sudah hasil diskusi alot Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa, luar biasa. Mantap nih 3 orang. Mantap gitu. Silakan terakhir, kelompok 3. Pak Ali, silakan Pak Ali. Mohon masukan dan koreksinya Pak. Jadi Silakan. data yang dibutuhkan untuk membuat peta penyuluhan hukum yang sebagai dasar petunjuk kita dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, satu demografi. Di mana data demografi ini kita butuhkan untuk pertama memahami keadaan penduduk berdasarkan dari jumlahnya, terus dikorelasikan dengan luas wilayahnya, jumlah kelompok umur, jenis kelamin, ataupun kelompok pendidikan. Termasuk juga kelompok ekonomi Pak, dari ekonominya sedang, menengah, atau apa kan nanti tentu treatmentnya dalam melakukan penyuluhan berbeda. Kedua, stakeholder penyuluhan. Jadi stakeholder penyuluhan ini data stakeholder yang bisa kita ajak komunikasi serta kerjasama dalam hal melaksanakan program penyuluhan, mulai itu dari pemerintah daerah, BNN, polisian, atau ormas-ormas. Yang ketiga, data pelanggaran hukum. Jadi data pelanggaran hukum ini sangat bermanfaat ketika kita menetapkan suatu wilayah untuk disuluh, kita harus melihat pelanggaran hukum apa yang menonjol dan masif di sana. Jadi materi itulah yang kita sampaikan. Hukum adat setempat Pak, yang keempat hukum adat setempat. Jadi hukum adat setempat ini kita gunakan untuk menggunakan metode pendekatan apa yang kita gunakan. Jadi masyarakat di sana menganut hukum adat yang bagaimana agar nanti materi yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat di sana, serta kita mudah untuk mencari agen of change di sana yang bisa kita manfaatkan sebagai pelaksana dari kegiatan penyuluhan hukum. Yang kelima media lokal Pak. Data ini diperlukan agar kita dalam melaksanakan penyuluhan bisa memilih alternatif media yang bisa kita manfaatkan, contoh koran lokal ataupun radio lokal, sehingga penyuluhan kita tidak terbatas penyuluhan hukum langsung saja, bisa melalui media elektronik. Terima kasih Bapak, mohon masukannya. Oke, terima kasih. Luar biasa semuanya. Nah ini yang saya harapkan seperti ini. Saling melengkapi dan saling out of the box gitu ya. Nggak harus sama, nggak apa-apa gitu. Oke, Bapak sekalian. Ya, tadi ada yang menarik tadi itu di kelompok 2 itu, mengambil data terkait perkawinan muda ya, salah ya.
Ya. Perkawinan usia muda. Usia muda. Ujung-ujungnya kok untuk mencari perceraian gimana pasti itu? Mas Rutin. Untuk mencari apa? Untuk data perceraian. Nah, maksudnya mungkin begini, Pak. Ah, gimana Bu? Menarik ini, menarik. Dari jumlah data pernikahan muda di situ Ya. didapat berapa banyak jumlah perceraian akibat usia muda tersebut. Oke. Ya. Ya, itu menarik ya. Apa namanya? Betul. Jadi menurut saya juga menarik misalnya data seperti itu supaya bisa anak-anak muda itu kan nikah muda itu kan mereka semangat juga masih tinggi ya. Ya. Terus kalau bisa dibuat kelompok komunitas tersendiri itu. Baik, bagus sekalian. Kita lihat bahwa kita yang jelas membutuhkan data demografi yang jelas ya. Demografi. Demografi itu apa sih? Gitu kan. Oh, ada jumlah penduduknya. Karena yang kita Solo adalah penduduk bukan desa ya, tapi penduduknya. Kemudian buta huruf, seperti kemudian presentasi angkatan kerja dan jenis kerjanya, kemudian rasio jenis kelamin, ya laki perempuan dan sebagainya. Ingat ya, jenis kelamin itu cuma ada 2. Tidak boleh lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, itu namanya penyakit. Perlu diingat tuh. Jadi penyuluh hukum harus jelas-jelas aturan hukumnya. Hukum perkawinan pun dikatakan bahwa perkawinan itu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Ya. Jadi sekarang mana LGBT itu kalau dikatakan itu HAM itu salah besar. Karena itu penyakit yang harus diobati. Ya. Maka kasih sayang kita kepada mereka adalah bagaimana mengkondisikan mereka untuk disembuhkan, bukan dikasih panggung, gitu ya. Nah ini perlu dipahami oleh para penyuluh hukum. Kemudian jumlah kemiskinan, ya, ini kan banyak sekali. Kemudian jumlah lulusan sekolah, kemudian mengenal struktur dan nama pejabat, sampai gitu. Dan kemudian ada komunitas khusus nih, misalnya ibu-ibu pengajian, kelompok pengajian, kan bisa masuk tuh. Nah, misalnya ada pengajian rutin misalnya ya, bahwa ibu bisa masuk ke situ, minta waktu lah dengan ustazahnya gitu kan. Tapi sebelumnya pendekatan dulu dengan ustazahnya atau ketua kelompoknya. Kan itu ada pertemuan khusus. Jadi boleh nggak saya minta waktu 5 menit atau 10 menit? Untuk apa? Untuk apa namanya penyuluhan hukum nih gitu. Pasti mereka mau. Baik gratis kan? Dan kita juga nggak perlu keluar biaya karena mereka sudah rutin kegiatannya, numpang di kegiatan mereka saja, ya, gitu ya. Contohnya itu nanti. Kemudian kelompok sekolah minggu bagi yang Nasrani nih juga menarik itu, bisa masuk ke situ. Kemudian komunitas hobi, baik sepeda, baik bikers, baik itu motor, baik itu apa namanya olahraga dan sebagainya boleh. Kemudian komunitas paralegal boleh. Atau bagaimana kita nanti membentuk kelompok dan akhirnya lahir paralegal baru gitu ya. Apa sih manfaatnya gitu kan? Ini salah satunya saja. Saya tadi bersyukur bahwa ibu sekalian telah melengkapi dari dan gitu kebutuhan kita gitu ya. Nah, ini nanti saya share ke ibu sekalian. Itu segmentasi audiens, ya kan, menentukan. Ini untuk segmentasi itu artinya bahwa audiens itu perlu di apa namanya disegmenkan ya, mana yang muda, mana yang remaja, remaja, mana yang manula gitu kan, mana yang anak-anak gitu. Karena yang namanya masalah hukum itu masalah semua, mulai dari anak-anak sampai dewasa gitu kan. Mohon izin Pak Heru. Ya monggo silakan. Sudah lewat jamnya Pak Heru. Oke, saya cepat-cepat saja. Tidak apa-apa, itu kan maksimal ya, maksimal 2 jam kan. Insya Allah sih setengah jam lagi kita kelar. Kemudian menentukan metode yang tepat untuk menyampaikan pilihan hukum, ya kan. Kemudian menentukan frekuensi kegiatan dengan jumlah tadi itu. Kalau jumlahnya ada
2.000 orang, nah berapa kali? Kalau sekali penyuluhan hukum, atau berapa kali bisa dituntut tuh? Oh, satu dengan penyuluhan hukum langsung, satu dengan melalui radio. Radio radiusnya berapa? Kan gitu. Kita menjalin kerjasama dengan pejabat. Nah, oke. Kemudian jaringan media lokal, ya ada TV, radio dan sebagainya. Kemudian ini tujuannya adalah untuk menentukan sarana yang dipakai dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan juga efektivitas daripada kegiatan itu. Ya. Kemudian stakeholder, ada LSM, ada OBH, ada BNN dan sebagainya ya. Stakeholder ada kepolisian dan sebagainya. Nah, ini untuk kerjasama antar lembaga guna melaksanakan penyuluhan hukum dan memperoleh kerja untuk menumbuhkan budaya hukum masyarakat ya. Karena kita nggak bisa sendirian. Baik. Nah, kemudian ini ada juga permasalahan hukum yang menonjol. Ini apa untuk apa sih? Untuk dengan permasalahan hukum itu bisa kita membuat materi-materinya. Oh, ini yang banyak ini narkotika. Kita buat materi narkotika gitu kan. Kemudian mungkin yang kedua paling banyak adalah KDRT ya, KDRT kita buat dan sebagainya seperti itu. Kemudian muatan lokal tadi ada kesenian, ada kearifan lokal, ada kebiasaan setempat dan sebagainya. Ini adalah rangka untuk bagaimana pendekatan-pendekatan kita kepada masyarakat nantinya. Dan kemudian institusi pendidikan ada TK sampai perguruan tinggi ya. Nah kemudian infrastruktur penyuluh hukum di Kanwil. Ini apa sih? Ada berapa sih tenaga penyuluhnya? Ada berapa sih anggaran untuk kegiatan penyuluh hukum? Ada berapa sih untuk kegiatan dialog interaktif di radio dan sebagainya. Ya. Ini semua datanya perlu dalam rangka untuk kita memetakan nantinya. Nah, setelah itu data itu terkumpul, maka dianalisis nih. Nah, dari analisis itu kan ketahuan nanti kalau dari permasalahan hukumnya mana yang paling banyak dilihat tuh di daerah mana aja, di contoh misalnya suatu kecamatan. Mana daerah yang paling banyak di desa mana nih? Oh, desa ini paling banyak adalah narkoba. Desa ini paling banyak adalah tipiring, gitu, pencurian dan sebagainya. Nah, semua dikalkulasikan, dianalisis gitu. Ya, ketika kita masuk ke situ, ketika kita masuk ke daerah itu, maka kebutuhan masyarakat tentang hukum akan kelihatan jelas. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan hidangan, ya, ibaratnya gitu, hidangan sesuai dengan keinginan mereka gitu. Nah, nanti hasilnya bisa kita adakan prioritas kegiatan penyuluhan hukum yang direkomendasikan. Ini seperti ini, ya kan? Ini ada materinya apa? Katakan 3 kecamatan nih ya, kecamatan misalnya. 1, 2, 3. Sarana medianya apa saja di situ. Kemudian pelaksanaan, waktu pelaksanaannya kapan ya. Nah, di sini ada desa A, desa B, sampai desa B dan seterusnya. Banyak sekali nih. Kan? Dari situ akan kelihatan kan, desa A paling banyak narkoba misalnya. Tapi juga kan nggak narkoba saja, pasti ada yang lain. Nah, ini diberikan porsinya sesuai dengan materi-materinya, ya kan? Kemudian sarannya apa? Yang satu sarannya desanya ada radio lokal, yang satu enggak, jangan pakai radio, pakai yang lain. Oh, yang satu ada kesenian daerah, pakai kesenian daerah itu, gitu, dan sebagainya lah. Saya kira mudah, nggak sulit. Nah, bagus sekali ya. Maka metode yang digunakan kelompok masyarakat mana saja yang harus ditemui. Nah, itu metode kita sekarang kan di situ nanti kan tadi ada itu ya komunitas khusus tadi. Ada pengajian, ada PKK, ada Karang Taruna misalnya. Itu dalam rangka untuk kita pembinaan nantinya. Jadi masuk pembinaan. Jadi Bapak sekalian, supaya kita efektif dan efisien dalam melaksanakan penyuluhan hukum itu, di samping melakukan penyebarluasan informasi, ya kalau biasa dikatakan dengan penyuluhan, tapi juga melakukan dengan pembinaan-pembinaan. Pembinaan itu adalah melakukan pertama kali penyebaran informasi di satu tempat saja, di satu komunitas saja. Itu terus saja. Bedanya pembinaan dengan penyuluhan, kalau penyuluhan itu sekali saja selesai, kalau
pembinaan itu berkali-kali, rutin, ada rutinitas, entah 2 pekan sekali, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, dan seterusnya. Ya. Dan kira-kira stakeholder mana yang diajak untuk bekerjasama dalam bidang hukum. Seperti bagus sekali itu dari teman di Kepri Pak Yadiri ya, yang Bu siapa itu, Bu yang terkenal ya, awalnya dia mendekati radio swasta, ya kan? Kita nggak kerjasama waktu, nggak pakai dibayar itu, minta waktu 10 menit atau 15 menit sekali datang, dia dikasih kesempatan, 2 kali kasih kesempatan, 3 kali, sampai dikenal tuh di Riau apa di anu ya, Kepri ya, Bu siapa namanya? Bu Siska Pak di Bu Kepri. Siska. Nah itu sampai kayak RRI, tembus RRI, bahkan mereka sampai membayar Bu Siska itu. Pendekatan itu yang digunakan gitu, luar biasa beliau. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu semua buat proyek ini. Dan itu nanti proyek ini tolong dinilaikan angka kreditnya, ya kan? Untuk apa namanya penilaian berikutnya nanti. Jadi dan datanya tidak usah Bapak Ibu mau datang juga monggo, tapi kalau bisa yang simpel-simpel saja, ya. Data banyak di tempat-tempat data itu, baik itu di kepolisian sudah ada datanya, ke kelurahan datang pun juga udah kelihatan tuh, di papan bor yang paling besar itu kelihatan tuh tingkat kejahatannya atau apa gitu ya, jumlah penduduknya ada di situ. Ya. Jadi apa namanya, pakai googling saja Bu, Bapak Ibu sekalian, googling saja. Ya. Kemudian tahapannya adalah pertama menentukan wilayah masing-masing, ya, sesuai dengan CF yang ada di Kanwil. Saya sih berharap ada yang kecamatan, nanti satu lagi ada yang kabupaten kota, satu lagi ada yang wilayah provinsi misalnya gitu ya. Saya berharap seperti itu, monggo di ini kan ya. Kemudian buat peta penyuluhan hukumnya, nanti kira-kira tanggal berapa ya kita pertemuan tuh, sebelum akhir pertemuan kita akan presentasi masing-masing nih, ya, masing-masing untuk kita presentasikan, dan nanti akan saya buatkan apa namanya rencana pembelajaran. Mohon maaf saya belum bisa membuatnya. Nanti insya Allah semoga Senin sudah jadi, ya akan saya share untuk Bapak Ibu bisa menentukan ya kapan bisa menyerahkan tugasnya itu, dan kapan kita diskusikan bareng-bareng nih. Ya. Bapak Ibu juga menginternalisasi bagaimana cara pembuatan ini. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah di samping presentasi di tim juga membuat rekomendasi untuk Kanwilnya gitu. Bila hasil peta saya ini Pak, gitu kan. Di wilayah ini seperti ini, ada kelompok ini, ada begini. Jumlah penduduk seperti ini, kemudian ada media massa lokal seperti ini dan sebagainya. Kemudian rekomendasi saya adalah seperti ini rekomendasinya. Iya, nah pas 15.22, dan sekali lagi nanti saya buatkan jadwalnya ya. Bapak sekalian, jadi ada 2 hal yang nanti perlu Bapak Ibu praktekkan, karena terus terang saja kompetensi yang di dalam kurikulum ini adalah bahwa peserta harus sampai bisa membuat. Jadi kalau membuat itu evaluasinya bukan dengan soal, bukan dengan multiple choice, bukan, tapi dengan membuat, ya buat aja gitu. Masalah salah benar nanti kita sama-sama kerjakan bareng-bareng. Ya, karena terserah Bapak sekarang adalah orang-orang dewasa yang pasti banyak pengalaman yang sangat spektakuler ya. Tadi itu aja 1 sampai 3 berbeda-beda. Ya, ada yang tipis, ada yang beda cukup banyak. Tapi itu bagian daripada dinamika
Kak, gitu. Dan kebutuhan bagus sekali ya. Saya sangat apresiasi dengan hasil diskusi walaupun cuma 20 menit diskusinya tadi itu cukup membanggakan ya. Sehingga saya berharap Bapak sekalian di dalam waktu 2 pekan ini nanti saya berikan jadwalnya kapan kita diskusi ya. Saya harapkan bahwa Ibu bisa membuat peta ya, peta. Dan yang paling sederhana nggak apa-apa. Paling sederhana nggak apa-apa. Ya, jadi nanti buat peta, googling saja, datanya di googling saja, ya kan, di googling. Tapi data yang terakhir kalau bisa ya minimal datanya tahun 2021 lah gitu ya. Ada data itu bagus. Dan dipresentasikan bareng-bareng. Dan kita sama-sama sama-sama nanti sempurnakan bareng-bareng. Nah, dan hasil itu Bapak nilaikan nanti ke tim penilai. Saya kira itu ada yang yang berklarifikasi. Silakan. Bu siapa nih? Zurlisniati, Pak. Oh, Bu Zur, ya silakan Bu. Jadi Pak, jadi HP udah hidup. Silakan Bu. Izin Pak. Permenkumham tentang pola pendidikan kan Kanwil sebagai pelaksana dan koordinator di daerah. Ya kan Pak. Jadi Kanwil harus mempunyai data kelompok kadarkum yang ada dalam desa sadar hukum. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah ada keterkaitannya antara data di kelompok kadarkum yang ada dalam desa sadar hukum tersebut dengan penyusunan peta penyuluhan hukum ini Pak? Masalahnya kami di sini terus terang Pak belum dilibatkan dalam pembinaan desa sadar hukum. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, kalau boleh, kalau masih ada waktu, apakah dimungkinkan dalam membuat peta penyuluhan hukum ini kita membuatnya secara tim Pak, bukan mandiri. Mengingat dalam pengambilan data mungkin sangat susah Pak ya. Kalau nggak pas nggak bikin peta yang sebenarnya nanti Pak. Apakah dimungkinkan kita membuatnya secara tim? Karena sudah sebagaimana yang pernah dialami Pak, kalau minta data sendiri-sendiri itu biasanya kita kayak dianggap gimana gitu. Tapi kalau kita satu tim gitu kan minimal berdua atau bertiga, mungkin dari instansi kita sebenarnya instansi diakui gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab nomor 2 dulu. Tolong diingatkan kalau saya lupa Bu ya. Jadi untuk penyerahan data monggo silakan dengan tim juga boleh. Tapi laporannya sendiri dan daerahnya beda-beda, lokusnya beda-beda Ibu, jangan sama. Ya kan? Sama itu. Kedua, apa kira-kira data apa yang sulit untuk Ibu dapatkan? Kira-kira? Kalau di Pak, misalnya kayak di minta data tingkat perceraian misalnya Pak. Kadang-kadang di pengadilan itu dia ngasih gimana Pak? Kayak tarik ulur gitu Pak. Ya mungkin tugasnya yang nggak ada lah, inilah gitu. Bukan biasanya ada tuh sidang itu ada di papan sidang itu ada di situ. Iya kan kita kan minta datanya per ini Pak, per tahun. Oh gitu. Ya bagus saja Bu, nggak apa-apa kalau seperti itu. Nah sekarang saya mau nanya Bu, apa manfaat dari minta data perceraian terkait dengan penyuluhan hukum? Ya kalau misalnya di suatu daerah tersebut
tingkat perceraian cukup tinggi, berarti kan kita dapat menentukan materi yang akan kita lakukan dalam penyuluhan peserta. Oke. Undang-undang tentang perkawinan misalnya. Good. Ya, bagus. Nah, ini yang saya harapkan begini nih, ya begini apa namanya? Ada ide-ide out of the box ya, artinya yang nggak kepikir jadi pikir gitu kan. Bagus sih, bagus. Yang lain kira-kira, jadi kalau data-data itu yang jelas usahakan semua kita minimalisir, kita keluar uang minimal. Kalau bisa pakai googling. Gitu. Atau data dengan ini boleh ambil data yang ini. Sebentar, saya jawab dulu dengan Bu Yuni. Nah, oke ya. Setelah itu baru kalau terpaksanya harus datang kayak data, monggo silakan. Tapi kalau bisa di googling. Ya, BPS juga banyak ada data-data banyak cukup itu. Modal ekonomi sampai data penduduk sampai data perkawinan dan sebagainya itu banyak. Oke. Terus yang tadi pertama adalah terkait dengan keterkaitan kelompok kadarkum ya, yang selama ini Ibu belum pernah terlibat ya, dilibatkan ya. Ini banyak terjadi. Kelompok kadarkum itu seolah-olah la yamutu wa la yahya, nggak hidup nggak mati gitu. Adanya nggak ada, nggak adanya tapi cuma ada gitu loh. Jadi maka dari itu Bapak Ibu lah sekarang yang membentuk kelompok kadarkum itu. Jadi itu dengan peta itu nanti Bapak Ibu kira-kira bisa memprediksi saya paling mungkin masuk ke komunitas apa gitu. Ya jelas begini, ini triknya nih kalau mau ingin apa namanya membentuk kelompok kadarkum ya, triknya gini. Supaya Ibu nggak keluar uang banyak, ya kan? Pertama, Ibu trik tuh mana organisasi yang rutin melakukan konsolidasi atau yang rutin melakukan pertemuan. Nah, itu arisan kan pertemuan juga. Nah, itu PKK ada difasilitasi itu oleh kelurahan. Tak sebulan sekali tak apa. Ibu masuk situ Ibu. Ketemuin dulu apa namanya ketuanya dulu izin. Ya, izin atau minta izin Pak Lurah lah gitu. Boleh gitu. Nah, kali, 2 kali Ibu datang dan sebagainya sampai mereka butuh betul bahwa oh kalau gitu butuh ya kita kelompok kadarkum nih gitu, butuh kelompok-kelompok advokat untuk mengadvokasi masyarakat. Nah, jadi tidak tiba-tiba Ibu membubarkan PKK itu jadi kelompok kadarkum, bukan. Kelompok kadarkum itu bagian dari PKK itu gitu. Ya, dia sayap daripada PKK, macam gitu ya. Ada sayap advokasi misalnya. Itu di kelompok kadarkum. Orangnya itu juga, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau nggak ada, Ibu yang buat, Bapak yang buat. Ini bagian daripada ibaratnya Ibu sudah membuat kapling-kapling petak sawahnya. Tinggal Ibu tanam terus. Setiap saat itu keluar tuh padi-padinya, angka-angka itu. Bayangkan kalau Ibu misalnya punya 3 kelompok kadarkum saja, yang Ibu rutin, entah itu sebulan sekali, berarti sebulan 3 kali Ibu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus saja itu. Materinya, itu saya kasih trik-triknya materinya. Bukan seperti ngasih materi penyuluhan hukum, enggak, beda. Nah, beda sekali. Baik, nanti insya Allah tolong diingatkan saya kalau belum memberikan. Tapi di dalam materi pembinaan kelompok kadarkum nanti akan kita berikan trik. Cukup Bu Yud, ada lagi? Siapa? Cukup Pak. Nur, enggak. Jangan lupa apa namanya ada nutriensinya ya. Saya mohon nanti dikirim ke saya juga nutriensinya di grup saja, di grup. Juga untuk teman-teman sekalian nanti kan untuk GP-nya ya. Silakan. Tapi untuk notulensi yang terakhir tadi nggak usah dimasukkan lah ya. Ya Pak, ya untuk notulensi memang saya hanya menuliskan poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini saja. Mas, bisa kan itu notulensi begitu dia bicara itu ada tulisan gitu apa namanya? Itu agak kurang ini enggak gaptek ya. Kan ada yang bicara terus ada tertulis tuh bisa bisa nulis sendiri kata-katanya gitu. Ada nggak Mas gitu Mas? Maksudnya gimana ya Pak izinnya Pak?
Jadi kita bicara ini sudah ada tulisannya di situ tuh. Tidak tercover omongan kita gitu. Oh tidak Pak, untuk Nggak ada, ya? ini notulensi saya hanya buat seperti kalimat pasif begitu saja Pak. Oke. Sip. Baik, segitu. Dan besok kita jam 9 ya. Bagaimana Bapak sekalian? Ya, mohon maaf Jam 9. Pak, ini kan besok Hari Sumpah Pemuda, jadi Oh, ada iya. upacara Pak. Iya. Jadi takutnya ada agak lama gitu upacaranya. Iya, boleh. Jadi gimana besok ada pertemuan nggak kira-kira? Gimana, ada usulan teman-teman sekalian? Habis Jumat gimana Pak? Habis Jumat, pada Jumat jam 2. Jam? Besok hari Jumat kan begini, besok hari Jumat itu jam kantor kita sampai jam 16.30. 16.30. Ya, jadi saya kok punya pikir kalau teman-teman setuju, ya kita setelah asar sampai jam 16.30 kan pas. Boleh. Gitu. Boleh. Setelah asar. Ya. Setelah asar ya. Berarti jam 3 ya. Habis asar ya. Setengah 4 berarti dong ya. Asar sekarang jam berapa asar? Jam 3:06. Oke, sip. Berarti ya jam 3.15 lah ya. Ya, jam 3:15. Baik. Oke. Terus materi kita. Jadi begini, Bapak sekalian. Ini kan saya berharap Bapak Ibu membuat tugas ini ya. Dan jangan sulit-sulit, jangan persulit. Pakai googling semua gitu, nggak apa-apa. Masing-masing jadi googling aja. Cuma dibagi wilayah ya, jangan lupa, jangan sampai ada yang double wilayah. Ya. Nah, materi besok ini KTI dulu. KTI ya. Karena KTI juga nanti saya berharap Bapak Ibu sekalian, ini cuma 14 orang ya. Saya berharap itu ya syukur bisa semua sih gitu ya. Syukur bisa semua buat tulisan. Kalau nggak bisa ya semampunya saja. Tapi perlu diingat bahwa ini kesempatan Bapak Ibu mencoba menulis dan nanti dipresentasikan bareng-bareng nih kita di sini, kita diskusikan. Artinya apa? Kita diskusikan nanti kan jadi ada penyempurnaan tuh. Misalnya Mas Ali nih buat tulisan, Mas Ali, ini tulisannya nih kok bukan di bidang penyuluhan hukum ya? Nah, berarti kan Mas Ali jadi tahu kan? Oh, ya kayak gimana Pak? Oh, kayak begini gitu kan? Nah, terus nanti ini kenapa Mas Ali perumusan masalahnya kok nggak terjawab di bahasan. Di kesimpulan. Gitu kan? Harus sama kesimpulan gitu. Kalau masalahnya 2 ya kesimpulannya juga 2 gitu kan. Ini kenapa Mas? Nah, ini kan bisa menyempurnakan. Nah, tulisan nanti Mas Ali itu bisa Mas Ali akan kreditkan ke kita. Gitu. Dan teman-teman yang lain juga begitu. Bisa buat ya. Ini buat latihan. Jangan malu salah. Karena memang kita sedang belajar. Nggak perlu malu. Yang pokok itu kita berjuang saja. Masalah nanti kalah menang itu urusan Allah lah. Artinya salah gampang lah itu. Kita sama-sama kita saling ingatin, kita saling menyempurnakan bareng-bareng gitu. Ya, sama satu saudara lah itu, penyuluh hukum gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mohon nanti untuk tugas ini selesaikan di dalam waktu 1-2 minggu ini ya, 2 minggu ini. Nanti besok kita bicara tentang KTI. Soalnya KTI juga ada tulisan nanti. Saya berharap ada legacy, ada peninggalan dari kelompok kita ini. Karena saya juga buat, bukan Bapak doang, tapi saya juga buat. Ya, buat untuk kita ini. Baik, sekarang itu. Dan ya, baik. Ibu Sekretaris dicatat untuk besok materinya tentang KTI. Ya. Bu Nur Aini. Terus yang notulen besok, kalau hari ini De Robin, besok siapa yang siap? Ibu Sherly siap? Notulen. Siap Pak Nur.
Baik. Nah, moderatornya seyogianya hari ini tadi adalah Uzur Misliati, tapi sepertinya nanti diposisikan kembali karena ketika masuk ranah diskusi nanti diperlukan sangat tentang moderator. Nah, untuk yang akan datang siapa nih moderator? Dari Mas Anggi Setiawan, moderator. Nah, Baik, Mas Anggi, baik. Ya. Jadi tetap ya besok untuk notulennya Bu Shirley dan moderatornya Bu Mas Anggi Setiawan, kemudian temanya tentang KTI. Jamnya adalah jam 15.15. Jam 3:15 setelah asar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, Pak Heru terima kasih coach bimbingannya, coachangannya, pengajarannya, pengalamannya. Saya kira kalau tidak ada usulan atau masukan, sama-sama kita tutup. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan. Baik Pak, terima kasih Pak Heru dan Pak Nur Hadi juga selaku Ketua